Ya, kalau pada video sebelumnya atau pembahasan sebelumnya kita bahas mengenai alokasi distribusi awal menggunakan metode biaya terkecil dan metode sudut barat laut, LCM dan NWCM. Maka kali ini kita akan bahas mengenai alokasi distribusi awal menggunakan metode aproksimasi Vogel atau disingkat FAM. Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama, tentukan biaya penalti untuk tiap baris dan kolom dengan cara mengurangkan biaya sel terendah berikutnya pada baris atau kolom yang sama. Kemudian yang kedua, pilih baris atau kolom dengan biaya penalti tertinggi. Nah, yang ketiga, alokasikan sebanyak mungkin ke sel visible dengan biaya transportasi terendah pada baris atau kolom dengan biaya penalti tertinggi yang kita pilih. Yang terakhir, ulangi langkah 1, 2, dan 3 sampai semua kebutuhan telah terpenuhi. Ya, kita masuk ke contoh soal. Ya, kita gunakan contoh soal yang sama seperti pada pembahasan sebelumnya, yaitu menggunakan metode NWCM dan LCM. Ya, ini soalnya ya. Jadi suatu perusahaan memproduksi kain, punya tempat penyimpanan kota A, kota B, kota C, yang mana kota A punya persediaan 125 roll kain, kota B punya 100 roll kain, dan kota C punya persediaan 175 roll kain. Adapun permintaannya, kota 1 butuh 200 roll kain, kota 2 butuh 75 roll kain, kota 3 butuh 125 roll kain. Total permintaan dari ketiga kota ini yakni sebesar 400 roll kain. Kemudian biaya pengirimannya dalam satuan US dollar. Dari kota A ke kota 1 $3, kota B ke kota 1 $7, kota C ke kota 1 $1, dan seterusnya. Ya, dapat adik-adik dilihat. Nah, kita diminta untuk menyelesaikan untuk menentukan biaya pengiriman terkecil ya dari kota A, kota B, kota C ke kota 1, kota 2, dan kota 3, yang mana untuk alokasi distribusi awalnya kita menggunakan metode FAM ya. Ya, ini penyelesaian dari soal tadi, dari masalah tadi. Kita punya fungsi tujuan, kita meminimumkan set sama dengan 3x11 tambah 6x12 tambah 5x13 tambah 7x21 tambah 2x22 tambah 6x23 tambah 3x31 tambah 4x32 dan tambah 8x33. Dan kita punya kendala atau batasan, ada 6 fungsi kendalanya. Nah, untuk memahami setiap kendala ini dan fungsi tujuannya tadi, maksudnya silakan adik-adik nonton, lihat pembahasan sebelumnya ya. Ya, saya sudah cantumkan link pembahasan sebelumnya di kolom deskripsi. Jadi silakan adik-adik lihat di kolom deskripsi. Oke. Ini model tabel transportasi dari masalah yang sudah kita modelkan, yang kita sudah analisa ya. Oke. Jadi sumbernya ada 3, kota A, kota B, kota C dengan masing-masing persediaannya. Kota A 125 roll kain, kota B 100, dan kota C 175. Kemudian tujuannya ke kota 1, kota 2, dan kota 3 dengan masing-masing permintaan kainnya itu 200, kota 1, kota 2 75 roll kain, dan kota 3 butuh 125 roll kain. Ya, dan kotak-kotak kecil di pojok kanannya ini di masing-masing sel itu mengindikasikan ongkos biaya pengirimannya ya. Jadi dari kota A ke kota 1 3
dolar, kota B ke kota 2, 2 dolar. Misal dari kota C ke kota 3, 8 dolar, dan seterusnya. Oke, nah kita ingin menyelesaikan alokasi distribusi awalnya menggunakan metode FAM. Ya, adik-adik ingat langkah pertama pada FAM, jadi metode FAM ini, kita tentukan dua biaya terendah pada setiap baris dan kolom. Ya, jadi tentukan dua biaya terendah, kemudian cari selisih dari kedua biaya terendah tersebut. Misal kita fokus dulu pada baris pertama, yaitu baris kota A ya. Baris kota A, tentukan biaya pengiriman terendahnya. Nah, baris kota A, baris yang pertama ini, biaya pengiriman terendahnya yaitu 3 dan 5. Ya, jadi dari kota A ke kota 1 3 US dollar, kota A ke kota 3 5 dolar. Nah, selisih dari kedua biaya ini adalah 5 kurang 3, ya 2. Maka kita tulis di sampingnya 2. Oke, seperti ini. Kemudian adik-adik lihat lagi dari baris kedua, ya, yaitu baris kota B ini. Ya, dari kota B ke kota 1, biaya pengirimannya 2 dolar, dan dari kota B ke kota 3, 6. Maka itu dua biaya terendahnya ya, 6 dan 2. Selisihnya adalah 4. Kita tulis. Oke. Kemudian lihat lagi baris ketiga, kota C. Cari dua biaya pengiriman terendah. Nah, ternyata yaitu 1 dan 4, yaitu dari kota C ke kota 1 dan dari kota C ke kota 2. Selisihnya adalah 3. Sekarang lihat lagi yang kolom. Kolom pertama, yaitu kolom kota 1 ini, biaya terendahnya yaitu dua biaya terendahnya 3 dan 1. 3 dolar dan 1 dari kota A ke kota 1 dan dari kota C ke kota 1 ya. Nah, dengan selisihnya adalah 2. Kemudian perhatikan kolom kedua, biaya terendahnya yaitu 2 dan 4, selisihnya 2. Kolom ketiga yaitu kota 3, biaya terendahnya 5 dan 6, selisihnya 1. Ya, paham ya sampai di sini untuk menentukan penalti masing-masing baris dan kolom. Jadi langkah 1 sudah selesai untuk metode FAM ini. Kemudian kita ke langkah 2. Kita tentukan biaya penalti tertinggi dari yang sudah kita tulis tadi. Yang sudah kita tentukan tadi, cari biaya penalti paling tinggi. Nah, ternyata biaya penalti yang paling tinggi yaitu baris 2. Ya, baris kota B ini dengan biaya penaltinya sebesar 4. Ya, jadi yang paling tinggi adalah 4. Maka kita fokus untuk menyelesaikan baris 2. Jadi adik-adik fokus di baris 2 ini, di baris yang kota B ini. Karena baris ini memiliki biaya penalti tertinggi. Nah, itu maksud langkah 2 ya. Oke, jadi saya rasa mudah untuk dipahami ya. Paham ya sampai di sini? Nah, kita lanjut. Setelah kita menentukan biaya penalti tertinggi, yaitu 4, kita fokus di baris B. Nah, langkah ketiga, tentukan biaya terendah pada baris yang kita pilih tadi. Baris atau kolom yang sudah kita pilih. Nah, ternyata biaya terendahnya adalah 2 US dollar. Jadi biaya terendah pada kota B ya. Biaya terendah pada baris di kota B ini adalah 2 US dollar. Ya, 2 dolar. Yaitu pengiriman dari kota B ke kota 2. Maka kita isi sel dari kota B ke kota 2. Oke, jadi itu langkah-langkahnya ya. Jadi ingat. Sekarang kita fokus lagi untuk mengisi sel dari kota B ke kota 2. Lihat persediaannya kota B. Kota B punya 100 roll kain. Kota 2 butuh 75 roll kain. Berarti
dari kota B ke kota 2 bisa memenuhi semua kebutuhan kota 2, yaitu sebanyak 75 roll kain kita isi. Jadi kita isi 75 di sel ini. Artinya kota 2 tidak butuh lagi dari kota A dan kota C karena kebutuhannya sudah terpenuhi. Jadi sudah dipenuhi oleh kota B. Maka dari kota A ke kota 2 kita silang, dari kota C ke kota 2 kita silang. Jadi tidak butuh lagi. Karena kita sudah ambil semua, jadi kota 2 sudah ambil barang dari kota B. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lanjut lagi. Apakah sudah selesai? Belum. Karena masih ada sel kosong, maka kita ulangi dari langkah 1 lagi. Jadi seperti itu ya, kalau metode kalau kita gunakan FAM. Kita lanjut. Ya, tadi kita peroleh sel terakhirnya seperti ini, tabelnya ya. Nah, masih ada 6 sel yang kosong. Langkah pertama, kita ulangi. Jadi kita abaikan sudah yang terisi ya. Kita abaikan sel yang terisi. Jadi sel yang kota A ke kota 2 sudah diabaikan karena sudah disilang. Kota B ke kota 2 sudah terisi. Kota C ke kota 2 juga sudah kita silang. Berarti sudah abaikan sel yang sudah terisi. Sekarang kita fokus ke sel yang kosong. Kita cari biaya terendahnya, 2 biaya terendah. Nah, baris 1, karena tinggal 2 sel untuk baris kota A, maka biaya terendahnya ya berarti 5 dan 3 itu. Nah, selisihnya adalah 2. Ya, paham ya? Jadi biaya terendah di baris pertama itu baris kota A ya di $5 dan $3, maka selisihnya 2. Baris kedua kota B selisihnya 7 kurang 6 1. Kota C baris ketiga selisihnya 7. Kemudian kita fokus ke kolomnya lagi. Kolom pertama kota 1 selisihnya 2. Kolom ketiga kota 3 selisihnya 1. Nah, sudah kita dapatkan semua. Sekarang kita lanjut menentukan biaya penalti terbesarnya. Biaya penalti terbesar yaitu 7, yaitu baris kota C ini, baris ketiga. Maka kita fokus di baris ketiga. Setelah kita tentukan kita mau menyelesaikan baris atau kolom yang mana, kita tentukan lagi biaya terkecilnya pada baris yang kita mau selesaikan atau pada kolom yang mau kita selesaikan. Nah, karena kita mau selesaikan kota C, baris yang ini, baris ketiga. Nah, dari kota C ke kota 1 biayanya $1, kota C ke kota 3 8. Yang terkecil yaitu dari kota C ke kota 1, yaitu $1. Maka itu yang kita selesaikan terlebih dahulu. Ya, kota C butuh 175 kain. Kota C punya 175 roll kain. Kota 1 butuh 200 roll kain. Nah, ternyata dari kota C ke kota 2, karena kota C hanya punya 175 persediaannya, maka yang bisa dipenuhi permintaannya kota 1 hanya sebesar 175 roll kain. Kita isi di sel ini. Ya, di sel dengan biaya terendah pada baris yang kita pilih. Oke, jadi kita isi di sini 175 sesuai persediaannya kota C. Nah, karena kota C sudah mengirimkan semua persediaannya, semua stoknya ke kota 1, maka kota C tidak bisa lagi mengirim ke kota 3. Maka kita silang sel ini. Oke, nah sudah. Kita lihat lagi apakah sudah selesai. Ternyata belum, karena masih ada 4 sel yang kosong. Maka kita lanjut lagi mengulangi langkah 1 pada metode FAM ya. Nah, seperti ini tadi tabel transportasi kita yang terakhir ya. Jadi sel yang kosong tersisa 4 ya. Oke. Kita lanjut menentukan lagi penaltinya. Nah, sekarang sel-sel yang sudah terisi, yang sudah disilang, abaikan.
Adik-adik fokus ke sel yang masih kosong. Ya, pada baris pertama penaltinya 5 kurang 3, 2, 5. Oke, kita isi 2. Baris kedua penaltinya, karena tinggal 2 sel yang tersisa ya, jadi sel kota B ke kota 1 dan kota B ke kota 3, maka nilainya itu yang kita cari selisihnya. 7 kurang 6, 1. Baris ketiga kita tidak cari lagi penaltinya karena semua sel pada baris ketiga sudah terisi. Ya, tidak ada lagi yang kosong. Oke. Jadi kita fokus ke kolomnya lagi. Kolom pertama 7 kurang 3, 4. Oke. Kolom kedua 6 kurang 2, 4. Kolom kedua sudah full ya, terisi. Kolom ketiga. Maksudnya kita fokus ke kolom ketiga, yaitu kota 3. 6 kurang 5, 1. Maka kita isi penaltinya 1. Ya, jadi baris ketiga dan kolom kedua tidak kita cari lagi penaltinya karena semua sudah terisi selnya. Nah, dari 4 biaya penalti yang kita punya, cari yang terbesar. Ternyata yang terbesar adalah 4. Yaitu kolom pertama, kolomnya kota 1. Maka kita fokus untuk menyelesaikan mengisi sel di kota 1. Nah, sekarang kita lihat lagi. Biaya terkecil pengiriman atau ongkos kirim terkecil di kolom pertama ini yang mana? Ya, dari kota A ke kota 1 kah atau dari kota B ke kota 1? Nah, ternyata yang terkecil itu dari kota A ke kota 1 ya, sebesar $3. Maka kita fokus untuk mengisi sel itu. Nah, kita lihat kota 1 tadi butuh 200 kain, tetapi tadi sudah dapat 175 dari kota C. Ya, jadi kota 1 sekarang tinggal butuh 25 roll kain. Nah, kita lihat persediaannya kota A, apakah mampu memenuhi? Ya, ternyata bisa memenuhi kekurangan 25 roll kain karena kota A punya persediaan 125. Maka kita isi di sini 25 di sel ini. Oke. Sudah. Nah, adik-adik lihat lagi, analisa lagi, karena kota 1 kebutuhannya sudah terpenuhi 200 roll kain, maka tidak butuh lagi ambil dari kota B. Maka kita silang. Oke. Nah, setelah itu kita lihat lagi apakah sudah selesai. Ternyata belum, karena masih ada 2 sel yang kosong. Kita lanjut lagi mencari penaltinya. Nah, ini tadi tabel yang terakhir ya, yang kita punya. Ada 2 sel yang terisi. Nah, sekarang kita cari penaltinya. Ya, lihat baris pertama. Baris pertama sudah terisi 2 selnya. Artinya hanya tersisa 1 sel. Nah, selanjutnya adik-adik ingat langkah pertama pada metode aproksimasi metode atau FAM, kita pilih dua biaya terkecil. Nah, kita lihat baris pertama ini tersisa 1 biaya, 1 sel yang belum diisi atau 1 biaya terkecil. Nah, maka kita tidak cari lagi penaltinya karena tidak ada selisihnya ya. Jadi kita tidak bisa mencari selisihnya karena hanya tersisa 1 biaya terkecilnya, yaitu $5. Oke, demikian juga dengan kota B. Baris kedua, ya, tersisa 1 sel yang belum terisi. Ya, jadi tersisa 1 biaya terkecilnya. Nah, berarti kita tidak bisa cari selisihnya. Ya, kita abaikan, jadi tidak dicari penaltinya. Nah, kota baris ketiga yang kota C juga kita tidak cari penaltinya karena semua sudah terisi. Kemudian kolom pertama kita tidak cari lagi karena semua terisi. Kolom kedua kita tidak cari lagi karena semua terisi. Nah, sekarang yang tersisa adalah kolom ketiga atau kolomnya kota 3 ini. Nah, masih ada 2 sel yang belum terisi. Artinya masih ada 2 biaya terendah yang ada di kolom ketiga ini atau di kota 3 ini, yaitu
Dari kota A ke kota 3 $5, kota B ke kota 3 $6. Berarti dua biaya terendahnya itu 6 dan 5. Selisihnya adalah 1, dan karena tersisa satu-satunya biaya penalti, maka biaya penalti inilah yang kita pilih untuk kita selesaikan. Ya, karena cuma satu ya, jadi tidak ada lagi pilihan. Maka kita menyelesaikan kolom ketiga. Ya, seperti itu ya. Ya, paham ya? Jadi karena tinggal tersisa satu, maka berarti kita fokus ke kolom ketiga. Karena biaya penalti yang satu itu penalti milik kolom ketiga atau kota 3 ini. Nah, sekarang perhatikan kolom 3. Lihat biaya terendah pada kolom 3 ini. Kolom 3 ada 5 dan 6. Yang terendah tentu $5, yaitu dari kota A ke kota 3. Maka yang kita isi pertama adalah dari kota A ke kota 3. Ya, kota 3 butuh 125 roll. Nah, kota A punya 125, tetapi tadi sudah disalurkan ke kota 1 sebanyak 25, jadi tersisa 100. Sehingga dari kota A hanya bisa mengirim 100 kain ke kota 3. Kita isi. Nah, karena tinggal satu sel yang belum terisi atau sel yang kosong, maka kita tidak perlu lagi mencari penaltinya. Ya, kita tinggal mengisi sel terakhir itu, yang sel yang kosong tersebut, ya. Nah, sel yang kosong yaitu dari kota B ke kota 3. Nah, berapakah barang yang bisa diisi di sini? Berapa roll kain yang bisa dikirim dari kota B ke kota 3? Ya, kota 3 butuh 125. Tadi sudah dapat dari kota A sebanyak 100. Jadi kurang 25 kain. Nah, lihat apakah kota B bisa memenuhi kekurangan 25 roll kain itu? Ya, dari kota B punya persediaan 100. Tadi sudah disalurkan ke kota 2 sebanyak 75 kain, 75 roll, tersisa 25 roll. Ya, ternyata cukup untuk memenuhi kebutuhannya kota 3, yaitu sebesar 25. Kita isi 25. Oke, jadi sudah tidak ada lagi sel yang kosong, berarti alokasi distribusi awal kita sudah selesai. Yang mana kita punya solusi awal X11 25, artinya dari kota 1 ke tujuan dari sumber 1 ke tujuan 1, yaitu dari kota A ke kota 1 25. Dari X13 berarti dari sumber 1 ke tujuan 3, artinya dari kota A ke kota 3 100. Kota B ke kota 2 kirim 75 roll. Kota B ke kota 3 mengirimkan 25 roll kain. Kota C ke kota 1 175 roll kain. Dan sudah selesai. Ya. Nah, kalau solusi awal ini kita keisi ke fungsi tujuannya, kita peroleh total biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan yaitu $1.050. Ya, kita gunakan satuan US dollar. Ya. Jadi 1.050. Nah, hasil ini sama seperti yang kita peroleh kalau kita menggunakan metode LCM atau metode biaya terkecil. Ya, jadi bisa adik-adik lihat di video pembahasan sebelumnya. Saya sudah cantumkan linknya di kolom deskripsi. Silakan adik-adik lihat. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah solusi yang kita dapatkan ini sudah optimal? Nah, itu akan terjawab di pembahasan berikutnya, yaitu untuk mengetahui optimalisasinya kita menggunakan metode stepping stone method atau MODI. Ya, nah itu akan kita bahas di video berikutnya.